Annyeonghaseyo 여러분. Pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang hakyo, sekolah. Nah, target pembelajarannya yaitu dalam bidang keterampilan, peserta didik mampu menyebutkan nama benda dan memperkenalkan sekolah. Kemudian kosakata yang akan dipelajari adalah tempat, fasilitas sekolah, dan benda di ruang kelas. Tata bahasanya yogi, kogi, jogi. Lalu igot, 그것, 저것. Kemudian partikel iga, lalu 있습니다, 이가 아닙니다. Semua ini kita akan pelajari di materi kali ini. Selanjutnya kita pelajari yang pertama adalah kosakata dasar. 기본 어휘. 기본 artinya dasar, 어휘 artinya kosakata. 장소, 장소, tempat. Yang pertama, 학교, 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 sekolah. 도서관, 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 perpustakaan. 식당, 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 kantin. 병원, 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 rumah sakit. 은행, 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 bank. 백화점, 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 mall. Selanjutnya, 학교 시설, 학교 시설, fasilitas sekolah. 강의실, 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 ruang sekolah, ruang kuliah. 교실, 교실, ruang kelas. 사무실, 사무실, ruang kantor. 랩실, 랩실, atau 어학실, 어학실. 랩실 itu yang biasa digunakan. 어학실 ini kata asli dari 랩실 atau lab bahasa ya. 동아리방, 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 ruang klub ekskul. 기도실, 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 ruang doa atau musola. Selanjutnya 교실 물건, 교실 물건, benda di ruang kelas. Yang pertama 책상, 책상, meja. 의자, 의자, kursi. 칠판, 칠판, papan tulis. 문, 문, pintu. 창문, 창문, jendela. 시계, 시계, jam. 가방, 가방, tas. komputer, komputer, komputer sama seperti penyebutan komputer dari bahasa Inggris, tapi disesuaikan dengan lidah orang Korea. Jadi komputer, komputer artinya komputer. cek, cek, buku. gongcek, gongcek, buku tulis. 사전, 사전, kamus. Selanjutnya kita akan mempelajari 기본 문법, tata bahasa dasar. 기본 artinya dasar, 문법 artinya tata bahasa. Yang pertama ada 여기, 저기, 거기. Artinya sini,
situ, sana. Yogi adalah kata tunjuk yang merujuk tempat di mana pembicara berada. Contohnya, misal si pembicara dan si pendengarnya berdekatan, kemudian si pembicara menunjuk suatu tempat yang mereka pijak. Kemudian gogi adalah kata tunjuk yang merujuk tempat yang jauh dari pembicara tapi dekat dari pendengar. Si pembicara ada di suatu tempat. Nah, pendengarnya ada di tempat yang akan ditunjuk. Misal si pendengarnya ada di beberapa meter dari si pembicara, seperti itu. Jogi adalah kata tunjuk yang merujuk tempat yang jauh dari pembicara dan pendengarnya. Misal, tempat yang ditunjuk oleh si pembicara ada di seberang jalan dari tempat pijakan pembicara dan si pendengarnya. Contohnya, 여기 거기 저기는 도서관입니다. Misalnya kita pertama menunjuk menggunakan kata tunjuk yogi. 여기는 도서관입니다. Sini adalah perpustakaan. Si pembicara menjelaskan tempat yang pembicara dan pendengar pijak, yaitu perpustakaan. 여기는 도서관입니다. Kemudian 거기는 도서관입니다. Di situ perpustakaan. Si pembicara menunjuk tempat yang dekat dari si pendengarnya. Di situ perpustakaan. 거기는 도서관입니다. Lalu kata tunjuk 저기 itu sana. Baik si pembicara maupun pendengar jauh dari tempat yang ditunjuk. Misal si pembicara menunjuk perpustakaan yang ada di seberang jalan. 저기는 도서관입니다. Di sana perpustakaan. Lalu sama juga dengan yang enheng, menggunakan yogi, jogi, dan enheng adalah kata tempatnya. Selanjutnya, tata bahasa igot, 그것, 저것. Ini, itu, dan itu. Itu, ini ada dua, itu yang dekat dan itu yang jauh. 이것은 adalah kata tunjuk yang merujuk benda yang dekat dari si pembicara. Misal si pembicara memegang buku. Yang ditunjuk benda yang dipegang si pembicara, kemudian menggunakan kata tunjuk igot. 그것, kata tunjuk yang merujuk benda yang jauh dari pembicara tapi dekat dari si pendengarnya. Misalnya yang memegang bendanya itu si pendengar, kemudian si pembicaranya menunjuk benda yang dipegang oleh si pendengar, seperti itu, lalu menggunakan 그것. Selanjutnya jogot adalah kata tunjuk yang merujuk benda yang jauh dari pembicara dan si pendengarnya. Misal si pembicara berhadapan dengan si pendengar. Nah, si pembicaranya menunjuk benda yang ada di pojok ruangan. Pasti menggunakan kata tunjuk jogot, karena sama-sama jauh dari si pembicara maupun si pendengarnya. Contoh, 이것은 책입니다. 이것은 책입니다. Artinya, bukunya itu ada di dekat si pembicara. Maka si pembicara menggunakan kata tunjuk igot untuk menjelaskan, untuk merujuk kata bendanya. Selanjutnya, 그것은 시계입니다. Itu jam. Itunya itu artinya menunjuk benda yang dekat
dengan si pendengarnya. Maka si pembicara menggunakan kata tunjuk 그것. 그것은 시계입니다. Itu jam. Selanjutnya, 저것은 사전입니다. Itu kamus. Nah, kata tunjuknya ini merujuk benda yang jauh dari si pembicara maupun si pendengar. Misal si kamusnya ini ada di pojok ruangan, maka si pembicara menunjuk kamusnya itu menggunakan kata tunjuk 저것 karena jauh dari si pembicara dan pendengar. Selanjutnya, tata bahasa iga. Iga adalah partikel yang diletakkan pada kata benda maksudnya dilekatkan pada kata benda untuk menunjukkan subjek kalimat. Iga ini merupakan partikel yang menunjukkan subjek dari kalimat yang diucapkan atau yang dituliskan. Nah, partikel yang i ini dilekatkan pada kata benda yang berakhiran konsonan. Contohnya, konsonan ceksang diakhiri dengan konsonan ieng yang merupakan konsonan. 칠판 diakhiri dengan huruf konsonan nien. 문 diakhiri dengan konsonan nien. 창문 diakhiri dengan konsonan nien. 가방 diakhiri dengan konsonan ieng. cek diakhiri dengan konsonan giok. gongcek diakhiri dengan konsonan giok. sajon diakhiri dengan konsonan nien. 책상, 칠판, 문, 창문, 가방, cek, gongcek, dan sajon menggunakan partikel i. 책상이, 칠판이, 문이, 창문이, 가방이, ceki, gongceki, sajoni menggunakan partikel i. Nah, partikel yang ga dilekatkan pada kata benda yang berakhiran huruf vokal. Contohnya, 의자. 의자 diakhiri dengan huruf vokal a. Kemudian 시계 diakhiri dengan huruf vokal y. komputer diakhiri dengan huruf vokal o. Jadi partikel ga dilekatkan ke 의자 menjadi 의자가, 시계가, komputer가, seperti itu. Selanjutnya, 있습니다, bentuk sopan dari itta, adalah kata sifat yang digunakan untuk menyatakan keberadaan manusia atau benda. Artinya sama dengan ada. Selanjutnya, 없습니다 adalah lawan kata dari 있습니다, yang merupakan kata sifat yang digunakan untuk menyatakan tidak adanya keberadaan manusia atau benda yang ditunjuk. 없습니다 sama dengan artinya dengan tidak ada. Contoh, 책이 있습니다. 책이, karena cek adalah kata benda yang diakhiri dengan huruf konsonan giok, maka partikel iga yang dilekatkan adalah partikel i-nya. Ditambahkan dengan 있습니다 yang artinya digunakan untuk menyatakan keberadaan si bendanya. 책이 있습니다, ada sebuah buku. Lalu contoh yang kedua, 시계가 있습니다. 시계 itu diakhiri dengan huruf vokal, maka partikel yang menunjukkan subjek kalimatnya itu menggunakan ga. 시계가 있습니다, ada jam, ada sebuah jam. Selanjutnya, 있습니다. Adalah partikel yang digunakan untuk menunjukkan posisi manusia atau benda. Memiliki arti seperti kata di,
atau pada dan biasa digunakan bersama dengan 있습니다 dan 없습니다. misal contoh, 교실에 컴퓨터가 있습니까? 교실에 컴퓨터가 있습니까? Apakah di kelas ada komputer? 교실 adalah ruang kelas. komputer adalah kata benda, artinya komputer. Jika digabungkan dengan dengan tata bahasa 있습니다, maka nya ini melekat pada kata tempatnya. 교실, 교실에 컴퓨터가 있습니까? 컴퓨터가 menunjukkan subjek dari kalimatnya ini, subjek dari kalimat pertanyaan ini, yang menekankan bahwa komputer ini ada nggak di kelas, seperti itu, menanyakan komputer. Lalu jawabannya 아니요, 없습니다. Atau bisa jadi 네, 있습니다. Artinya ya, ada di kelas. Ya, komputer ada di kelas. Kalau misalnya kalimatnya tidak ada kelas tidak ada komputer di kelas, maka 아니요, 없습니다. Tidak ada komputer di dalam kelas. Selanjutnya, 이가 아닙니다. Bentuk negasi bukan. 아니다 adalah kata sifat yang berfungsi untuk menegasikan sesuatu. Jadi 아닙니다 ini bentuk sopan dari 아니다, yang berarti bukan. Nah, bentuk yang lazim digunakan adalah 이가 아닙니다, melekatkan partikel subjek lalu ditambahkan dengan bentuk negasi bukan, 아닙니다. Contoh kalimatnya, contoh kalimat pertanyaannya, 이것은 사전입니까? Apakah ini kamus? 아니요, 사전이 아닙니다. 아니요, 사전이 아닙니다. Bukan, itu bukan kamus. 책입니다. Lalu dilanjutkan dengan pembenaran dari kata penjelasannya. Selanjutnya, sedano, kosa kata baru. Kage, toko. Gogi, situ. Kugot, itu yang bentuknya dekat. Radio, money, banyak. Myeongdong adalah nama tempat yang terletak di ibu kota Seoul. Muot, kata tanya apa. Yakuk, apotek. Odi, kata tanya mana. Opta, tidak ada. Yogi, sini. Igot, ini. Itta, ada. Jogot, itu yang dalam bentuk jauh. Jogi, sana. Television, TV atau televisi. 화장실, kamar kecil atau kamar mandi ataupun bisa toilet. 휴대전화, telepon seluler atau handphone. Nah, tugas untuk minggu ini adalah masih meningkatkan keterampilan segi atau menulis. Nah, tulislah benda-benda yang ada di dalam kelas dalam bahasa Korea. Nomor 1,
ini pintu. Nomor 2 adalah kursi. Tulis dengan Hangul dalam bahasa Korea. Bahasa Koreanya dari kursi dalam Hangul di sini. Yang ketiga, meja. Yang keempat, jam. Yang kelima, jendela. Nah, ini contohnya. Cilpan. Cilpan adalah papan tulis. Lalu, ada apa di dalam kelas? Nah, lengkapi kalimatnya seperti contoh ini. Misal, cilpan. cilpan. 강의실에 칠판이 있습니다. Di dalam kelas ada papan tulis. 시계, jam. Di dalam kelas ada jam. 창문, 창문. jendela. Di dalam kelas ada jendela. 의자, 의자. kursi. Di dalam kelas ada kursi. 책상, 책상. meja. Di dalam kelas ada meja. komputer, komputer. Di dalam kelas ada komputer. Lalu selanjutnya terjemahkanlah kalimat berikut ke dalam bahasa Korea. Di sekolah ada perpustakaan. Contohnya, 학교에 도서관이 있습니다. Lalu selanjutnya ditulis menggunakan huruf Hangul. Yang kedua, perkenalkanlah kampus atau sekolahmu seperti contoh. 여기는 한국대학교입니다. Ini adalah Universitas Korea. Hanguk, Korea. Daehakyo adalah universitas. Ini adalah nama sekolahnya. Kalau misalnya kalian membuat contohnya, 여기는 SMK Negeri 1 Cikaum입니다. 여기는 SMK Negeri 1 Cikaum입니다. Ditulis menggunakan huruf Hangul dalam bahasa Korea. 학교에 도서관이 있습니다. Di sekolah kalian ada apa? Misal, ada musola. 학교에 기도실이 있습니다. Di sekolah ada musola. Tulis aja kalau yang SMK Negeri 1 Cikaum menggunakan huruf alfabet, tetapi yang selain itu menggunakan huruf Hangul. Selanjutnya tulislah artikel untuk memperkenalkan kampus atau sekolahmu. Nah, ini tabel informasinya. 여기는 어디입니까? Ini ada di mana? 한국대학교, Universitas Korea. 학교에 무엇이 있습니까? Di dalam sekolah ada apa aja? Ada dosogan, ada 식당. Dosogan perpustakaan dan 식당 adalah kantin. Di dalam sekolahnya ada perpustakaan dan kantin. 학교에 무엇이 없습니까? Yang gak ada di sekolah itu apa? Yang ada di sekolah di sini adalah gidosil. Di sekolah ini gak ada, di Universitas Korea gak ada ruang berdoa. Nah, lengkapilah teks di bawah ini sesuai dengan informasi pada tabel yang ini. 여기는 nama sekolahnya apa? 여기는 한국대학교입니다. Seperti itu ditulisnya. 여기에 도서관이 bla bla bla. Lanjutnya, di sekolah itu ada apa lagi? Bla 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 있습니다. Lalu di sekolah itu yang gak ada apa? 기도실이 bla bla bla. Seperti itu. Selanjutnya, tulislah sebuah karangan memperkenalkan kampus atau sekolahmu dengan isi tabel berikut ini terlebih dahulu seperti yang ini. Misal, 여기는 어디입니까? SMK Negeri 1 Cikaum. Nah, di sekolah kalian ada apa aja? Nah, di sekolah kalian juga yang gak ada itu apa? Lalu tulislah karangan sesuai dengan isi tabel yang kalian isi ini. Dengan contoh struktur kalimatnya seperti yang ini.
Tugas ini seperti biasa dengan deadline minggu depan. Dikumpulkannya seminggu setelah hari Kamis, tapi saya masih menerima jika dikumpulkan sebelum Kamis 2 minggu selanjutnya. Pembelajaran hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mendengarkan.